Halo semuanya, apa kabar? Semoga Anda sehat-sehat selalu. Video ini merupakan bagian dari seri mata kuliah Rekayasa Ulang Perangkat Lunak pada program studi D4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Video kali ini berisi tentang pengenalan proses rekayasa ulang proses bisnis. Proses bisnis adalah sekumpulan tugas yang dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. Rekayasa ulang adalah proses tak terhindarkan jika ingin menyesuaikan terhadap perkembangan teknologi dan berbagai aspek bisnis. Materi pada video ini akan membahas tentang prinsip, model, dan catatan terkait rekayasa ulang proses bisnis. Objektif materi yang akan dicapai melalui pembelajaran pada video ini adalah mahasiswa mengenal dan memahami proses rekayasa ulang proses bisnis. Jika terdapat pertanyaan seputar materi pada video ini, Anda bisa memberikan komentar pada bagian bawah video YouTube ini. Bayangkan Anda bekerja di sebuah organisasi yang memiliki perangkat lunak yang telah lama digunakan. Akan tetapi, seiring waktu, sistem tersebut semakin tidak relevan dengan proses bisnis organisasi. Perbaikan yang dilakukan mengakibatkan sistem sering tidak berjalan dengan baik. Teknologi yang digunakan tidak lagi menggambarkan perkembangan terbaru. Untuk itu, Anda perlu membangun ulang perangkat lunak tersebut, fitur perlu ditambahkan terhadap perangkat lunak tersebut, performansi dan reliabilitas perangkat lunak ditingkatkan, serta maintainability-nya juga semakin baik. Nah, proses tersebut disebut sebagai rekayasa ulang atau reengineering. Rekayasa ulang perangkat lunak atau software engineering merupakan kegiatan pengembangan perangkat lunak yang dilakukan dengan kegiatan utamanya adalah melakukan pemeriksaan dan perubahan terhadap sebuah perangkat lunak. Tujuannya adalah untuk menghasilkan perangkat lunak dengan bentuk baru, dengan penambahan fitur, performansi lebih baik, lebih mudah dirawat, dan lebih tangguh. Sebuah kegiatan rekayasa ulang menjadi sangat relevan saat ini. Perkembangan teknologi bergerak cepat. Hampir setiap hari kita bisa menemukan berita tentang inovasi yang muncul berbasiskan teknologi. Perubahan juga terjadi pada pasar, klien, fungsi bisnis, hingga kompetisi. Proses bisnis diharapkan dapat mengadopsi perubahan tersebut, sehingga sebuah organisasi tidak ketinggalan. Dengan demikian, rekayasa ulang perangkat lunak berkaitan dengan perubahan bisnis. Jika pada level bisnis, perubahan dilakukan oleh bisnis spesialis, maka rekayasa ulang perangkat lunak nantinya akan dilakukan oleh software engineer. Akan tetapi, pertanyaan yang perlu dijawab adalah, bagaimana cara melakukan rekayasa ulang tersebut? Pada materi video ini akan difokuskan sekilas pembahasan terhadap rekayasa ulang proses bisnis. Tujuannya agar memberikan gambaran kepada Anda kaitan antara rekayasa ulang proses bisnis dan rekayasa ulang perangkat lunak. Video berikutnya akan mengulas tentang rekayasa ulang perangkat lunak. Rekayasa ulang proses bisnis atau business process reengineering memiliki banyak definisi dan maknanya cenderung abstrak. Salah satu definisi yang memberi gambaran yang lebih jelas tentang BPR dikutip dari majalah Fortune tahun 1993. Pada majalah tersebut disebutkan bahwa BPR adalah proses pencarian dan implementasi dari perubahan radikal dalam proses bisnis untuk mencapai hasil terobosan. Di sini harus dipahami bahwa dalam BPR, rekayasa ulang yang dilakukan di luar cakupan atau tidak terbatas hanya pada teknologi informasi dan perangkat lunak. Dalam pencapaiannya, harus diperhatikan dengan benar dan teliti tentang bagaimana proses pencarian, implementasi, serta pencapaian terobosan dilakukan. Kegiatan ini membutuhkan kos yang besar, dan kegagalan dalam melakukannya dapat berimbas pada permasalahan yang lebih besar bagi organisasi. Sebelum membahas lebih lanjut tentang hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan BPR, saya akan membahas sedikit tentang proses bisnis. Sebagai orang yang sudah mempelajari bidang rekayasa perangkat lunak, tentu hal ini sudah sering Anda dengar. Definisi dan penjelasannya juga sudah disampaikan pada materi kuliah rekayasa perangkat lunak yang diberikan pada semester-semester sebelum ini. Yang saya sampaikan ini hanya sebagian kecil pemahaman tentang proses bisnis. Proses bisnis dapat didefinisikan sebagai sekumpulan tugas yang saling terkait secara logikal dan dilakukan untuk mencapai hasil bisnis yang telah ditentukan. Definisi ini disampaikan oleh Davenport dalam tulisannya di majalah Sloan Management Review. Tugas-tugas yang dilakukan tentu saja dapat melibatkan penggunaan perangkat lunak yang mendukung pengerjaan dan penyelesaian tugas tersebut. Hal ini karena dalam sebuah proses bisnis terdapat kombinasi orang, peralatan, sumber daya material, dan prosedur bisnis yang terlibat. Perangkat lunak merupakan salah satu peralatan yang dapat digunakan. Contoh proses bisnis antara lain desain produk baru, pembelian bahan baku, pembayaran kepada vendor, perekrutan staf baru, pendaftaran nasabah bank, peminjaman uang, membayar pajak, dan banyak lagi.
Proses bisnis yang muncul dalam sebuah organisasi muncul karena pilihan bisnisnya, serta berbagai aktivitas yang diharapkan dapat dilakukan dalam rangka pencapaian target yang sudah ditentukan. Setiap proses bisnis akan membutuhkan berbagai macam sumber daya dalam bisnis. Nah, kemudian proses bisnis biasanya memiliki klien. Klien di sini adalah individu atau sekumpulan orang atau organisasi yang akan menerima hasil dari berbagai tugas atau aktivitas pada proses bisnis tersebut. Hasil dari proses bisnis bisa berupa ide, laporan, desain, atau produk. Anda juga harus paham bahwa proses bisnis juga bisa melibatkan pihak eksternal atau cross-organizational boundaries. Untuk kondisi ini, berbagai grup antar organisasi akan berpartisipasi dalam tugas-tugas yang didefinisikan dalam proses bisnis tersebut. Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang posisi proses bisnis dalam sebuah kegiatan bisnis, berikut ini akan saya jelaskan hierarki dari bisnis dan contohnya. Jadi, seperti setiap sistem yang ada, pasti ada subsistem di dalam hierarkinya. Begitu juga dengan bisnis. Secara keseluruhan, hierarki bisnis digambarkan sebagai berikut ini. Setiap bisnis memiliki sistem bisnis yang sering juga disebut sebagai business function. Sistem bisnis adalah sistem yang dapat membantu organisasi dalam mencapai tujuannya. Sistem bisnis ini merupakan kombinasi antara kebijakan, personil, peralatan, hingga fasilitas komputer yang saling berkoordinasi untuk melakukan aktivitas dari sebuah organisasi bisnis. Sistem bisnis yang utama antara lain keuangan, personalia, piutang dagang, atau account receivable, utang usaha atau account payable, dan sistem inventory. Sistem bisnis terdiri dari satu atau lebih proses bisnis. Begitu juga dengan proses bisnis, proses ini dapat memiliki sekumpulan subproses dengan tugas-tugas yang lebih detail. Contoh dari bisnis hingga subproses bisnis adalah sebuah bisnis restoran. Bisnis restoran yang dibuat bisa memiliki berbagai macam model bisnis. Untuk contoh ini, bisnis restoran ini memiliki model bisnis dengan konsinyasi terhadap suppliernya. Konsinyasi merupakan suatu bentuk kerjasama di mana pemilik barang, dalam hal ini berbagai produk makanan, dititipkan barang dagangannya kepada pemilik restoran untuk dijual. Pemilik restoran menyiapkan fasilitas untuk dine-in atau makan di tempat, pembayaran, toilet, parkir, dan pelayanan restoran. Supplier tugasnya hanya menyediakan berbagai produk makanan yang dapat dinikmati di restoran tersebut. Restoran ini juga memiliki model bisnis di mana pelanggan mengambil sendiri makanan yang diinginkannya. Model ini sering juga disebut sebagai prasmanan atau buffet. Pelanggan akan melakukan pembayaran per item barang yang diambil. Untuk mencapai target bisnis tersebut, terdapat sekumpulan sistem bisnis yang disiapkan. Sistem bisnis yang ada antara lain sistem personalia atau human resources, sistem keuangan, account receivable, dan inventory, yang mana dengan tersedianya sistem bisnis ini, maka bisnis dapat berjalan dengan baik dan di dalam track yang benar untuk mencapai targetnya. Di dalam sistem bisnis terdapat detail berupa proses bisnis. Misalnya untuk sistem bisnis keuangan, terdapat proses bisnis pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan setelah mengambil semua item makanan. Proses bisnis ini memiliki detail tugas yang menggambarkan proses yang akan dilakukan oleh semua pihak terkait hingga akhirnya pembayaran sukses dilakukan. Pembayaran yang sukses adalah pembeli memberikan uangnya sejumlah nilai barang yang diambil, dan pengelola restoran sudah menerima uang tersebut. Proses bisnis pembayaran oleh pelanggan dapat memiliki berbagai subproses. Pada contoh ini, subproses yang ada pada proses bisnis pembayaran oleh pelanggan muncul karena ragam metode pembayaran yang disediakan oleh restoran. Misalnya subproses pembayaran tunai, pembayaran pakai e-money, serta pembayaran menggunakan kartu debit atau kredit. Masing-masing subproses memiliki langkah-langkah atau prosedur yang cenderung berbeda, akan tetapi ketiganya memiliki tujuan akhir yang sama, yaitu untuk melakukan pembayaran produk yang akan dikonsumsinya. Anda mungkin bertanya dalam hati, Pak, di level mana BPR dapat diimplementasi? Jawabannya, BPR dapat diaplikasikan pada semua level dalam hierarki tersebut. Yang perlu diingat bahwa semakin luas ruang lingkup BPR-nya, atau dalam hal ini jika kegiatan BPR dilakukan pada level yang semakin tinggi pada hierarki, maka risiko yang akan dihadapi juga akan semakin besar. Untuk itu, usaha BPR disarankan agar difokuskan pada proses bisnis atau subproses bisnis saja. Sebagai seorang software engineer, proses rekayasa ulang agar Anda fokuskan pada bagian bawah hierarki bisnis tersebut. Akan tetapi Anda juga harus memastikan bahwa sudah ada yang memikirkan perubahan pada level di atasnya. Karena jika Anda melakukan rekayasa ulang pada proses bisnis, tapi tidak ada yang melakukan perubahan sebagai penyesuaian pada level di atasnya, maka pekerjaan Anda bisa semakin beresiko.
Pastikan juga bahwa semua pihak yang terlibat dengan perubahan yang Anda lakukan pada perangkat lunak pada level subproses bisnis atau proses bisnis sudah mendapatkan informasi tentang aktivitas tersebut. Mereka juga harus sepakat dengan perubahan yang dilakukan sehingga mereka dapat melakukan penyesuaian yang tepat sesuai dengan perubahan yang dilakukan. Jika berbicara tentang prinsip dalam melakukan rekayasa ulang proses bisnis atau BPR, maka fokus dan ruang lingkupnya sama saja dengan ketika dilakukan rekayasa proses bisnis. BPR dilakukan secara top-down, prosesnya dimulai dengan identifikasi tujuan dan sasaran bisnis utama, dan berakhir pada menghasilkan spesifikasi tugas yang jauh lebih rinci. Tugas tersebut nantinya yang akan dipakai untuk menentukan proses bisnis tertentu. Hammer, dalam majalah Harvard Business Review, menyampaikan sejumlah prinsip yang dapat digunakan sebagai pemandu kegiatan BPR ketika dimulai di tingkat bisnis teratas. Prinsip pertama adalah organize around outcomes, not task, atau pengorganisasian proses bisnis harus berdasarkan hasil, bukan tugasnya. Prinsip ini perlu diperhatikan karena banyak perusahaan telah mengelompokkan tugas-tugas berdasarkan aktivitas bisnis. Tujuannya agar tidak ada satu orang pun atau organisasi yang memiliki tanggung jawab atau kendali atas hasil bisnis. Dalam kasus seperti itu, sulit untuk menentukan status pekerjaan dan bahkan lebih sulit lagi untuk melakukan debug masalah pada proses yang bisa saja muncul. BPR harus merancang proses yang menghindari masalah ini. Tugas-tugas harus dikelompokkan berdasarkan hasil bisnis, sehingga jika hasilnya belum tercapai, dapat ditelusuri tugas yang menjadi penghambat, belum selesai atau optimum dilakukan, atau bahkan yang belum dilakukan sama sekali. Prinsip berikutnya adalah have those who use the output of the process perform the process, atau miliki pengguna hasil dari proses untuk menjalankan prosesnya. Maksud dari rekomendasi ini adalah untuk memungkinkan mereka yang membutuhkan hasil bisnis untuk mengontrol semua variabel. Tujuannya agar memungkinkan mereka untuk mendapatkan hasil secara tepat waktu. Berikutnya, incorporate information processing work into the real work that produces the raw information, atau menggabungkan pekerjaan pemrosesan informasi ke dalam pekerjaan yang menghasilkan informasi mentah. Seiring perkembangan teknologi informasi yang menjadi lebih terdistribusi, maka dimungkinkan untuk meletakkan sebagian besar pemrosesan informasi dalam bagian organisasi yang menghasilkan data mentah. Tujuan yang ingin dicapai adalah melokalisasi kontrol, mengurangi waktu komunikasi, dan menempatkan daya komputasi bagi mereka yang memiliki kepentingan dalam informasi yang dihasilkan. Prinsip berikutnya adalah treat geographically dispersed resources as though they were centralized, atau sumber daya yang tersebar secara geografis diperlakukan seolah-olah mereka terpusat. Komunikasi berbasis komputer telah menjadi begitu canggih sehingga kelompok yang beragam secara geografis dapat ditempatkan di kantor virtual yang sama. Misalnya, alih-alih menjalankan 3 shift engineering di satu lokasi, sebuah perusahaan global dapat menjalankan satu shift di Eropa, shift kedua di Amerika Utara, dan shift ketiga di Asia selama tersedia komunikasi melalui jaringan berbandwidth tinggi. Komunikasi tersebut juga dapat digunakan untuk memantau ketiga fasilitas dari satu tempat. Dalam kasus ini, teknisi akan bekerja pada pagi hingga sore hari saja, dan digantikan pada shift berikutnya oleh teknisi yang waktunya sedang masa pagi hingga sore juga. Yang berikutnya adalah link parallel activities instead of integrating their results, atau menghubungkan aktivitas paralel alih-alih mengintegrasikan semua hasil mereka. Ketika pihak yang berbeda melakukan pekerjaan secara paralel, maka penting untuk merancang sebuah proses yang mengharuskan komunikasi dan koordinasi yang berkelanjutan. Kalau tidak, masalah integrasi pasti akan terjadi. Kemudian, put the decision point where the work is performed and build control into the process. Atau pengambilan keputusan harus diletakkan di titik di mana pekerjaan dilakukan, dan kendali ke dalam proses tersebut harus dibangun. Dengan prinsip ini, maka arsitektur organisasi yang lebih datar akan tercapai. Prinsip terakhirnya adalah capture data once at its source, atau data harus ditangkap sekali saja di lokasi sumbernya. Data harus disimpan secara online sehingga data yang telah dikumpulkan tidak mengalami redundansi karena proses entry data yang berulang. Hal ini karena data tersebut sudah disentralisasi dan dilakukan pengecekan data sebelum pengentrian. Nah, setiap prinsip yang disampaikan di sini merepresentasikan gambaran besar dari BPR. Berikutnya kita akan melihat proses BPR secara lebih mendetail. Seperti pada aktivitas rekayasa lainnya, rekayasa ulang proses bisnis dilakukan secara iteratif dan adaptif. Tujuan bisnis dan proses yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut harus diadaptasikan terhadap perubahan lingkungan bisnis. Karena alasan ini, maka tidak ada awal dan akhir untuk kegiatan BPR. BPR merupakan proses evolusi.
evolusi yang harus dilakukan agar bisnis yang dijalankan tetap relevan dan mencapai tujuannya. Berikut ini kita akan melihat lebih detail tentang model untuk pelaksanaan rekayasa ulang proses bisnis. Pada model ini terdapat 6 aktivitas. Aktivitas pertama adalah pendefinisian bisnis. Sasaran bisnis diidentifikasi dengan konteks bahwa terdapat 4 pendorong utama kesuksesan bisnis, yaitu pengurangan biaya, pengurangan waktu, peningkatan kualitas, serta pengembangan dan pemberdayaan personel. Sasaran dapat ditetapkan di tingkat bisnis atau hanya pada komponen bisnis tertentu saja. Aktivitas berikutnya adalah identifikasi proses. Pada aktivitas ini dilakukan identifikasi terhadap proses yang penting untuk mencapai tujuan. Proses-proses tersebut kemudian akan diurutkan berdasarkan kepentingan, kebutuhan untuk perubahan, atau cara lain yang sesuai untuk aktivitas rekayasa ulang. Setelah itu terdapat evaluasi proses. Proses yang ada kemudian diperiksa dan dianalisis secara menyeluruh. Tugas dalam proses akan diidentifikasi. Biaya dan waktu yang dibutuhkan oleh proses akan dicatat, dan kemudian permasalahan terkait kualitas atau performansi akan diisolasi dalam proses ini. Berikutnya adalah pembuatan spesifikasi dan mendesain proses. Berdasarkan informasi yang didapat pada 3 aktivitas BPR yang pertama, maka berikutnya adalah pembuatan use case untuk setiap proses yang didesain ulang. Dalam konteks BPR, use case yang dihasilkan harus meliputi skenario yang akan memberikan hasil bagi pelanggan. Sekumpulan tugas-tugas dalam proses akan didesain berdasarkan use case tersebut. Setelah itu, aktivitas berikutnya dalam model BPR adalah prototyping atau pembuatan purwarupa. Purwarupa dari proses bisnis yang didesain ulang harus dibuat terlebih dahulu, sebelum diintegrasikan secara menyeluruh ke dalam sebuah bisnis. Pada dasarnya, aktivitas ini untuk menguji proses agar perbaikan dan penyesuaian dapat dilakukan. Tahapan aktivitas selanjutnya adalah perbaikan dan instansiasi. Proses bisnis akan diperbaiki berdasarkan umpan balik yang diterima dari proses prototyping. Setelah perbaikan dan penyesuaian sudah dilakukan, maka proses bisnis tersebut dapat diinstansiasi dan diintegrasikan dalam sistem bisnis. Nah, kemudian aktivitas ini dapat diulangi kembali secara iteratif sesuai kebutuhan. Aktivitas BPR ini terkadang dilakukan bersama dengan penggunaan tools untuk analisis alur kerja. Tools ini dimaksudkan untuk membuat model terhadap alur kerja yang ada sehingga upaya untuk menganalisis proses yang ada dalam sebuah organisasi dapat dilakukan dengan lebih baik lagi. Teknik pemodelan yang umumnya dikaitkan dengan aktivitas rekayasa proses bisnis, seperti perencanaan strategi informasi dan analisis area bisnis, dapat digunakan untuk mengimplementasikan 4 aktivitas pertama yang dijelaskan dalam model proses BPR tersebut. Nah, Anda juga perlu tahu beberapa catatan terkait BPR. Kenapa ada gambar tas obat dan peluru perak yang dimunculkan di layar saat ini? Apa kaitannya dengan BPR? Nah, begini penjelasannya. Tidak jarang pendekatan bisnis seperti BPR mula-mula dia lulukan sebagai obat mujarab, solusi untuk permasalahan terkait proses bisnis dalam sebuah organisasi. Akan tetapi, seiring waktu BPR semakin dikritik keras dan perdebatan tentang kemanjuran implementasi BPR semakin besar. Melihat konsep dan prinsip pelaksanaannya, memang BPR sangat menarik, sehingga sering disebut sebagai peluru perak untuk penyelesaian persoalan proses bisnis. Kenapa peluru perak? Ini hanya istilah saja. Bagi yang suka membaca buku atau menonton film tentang manusia serigala atau penyihir, pasti tahu kalau mereka akan langsung mati dan kekuatannya hancur jika terkena peluru perak. Kira-kira seperti itu maksudnya. Akan tetapi, jika melihat data empiris yang tersedia, maka dapat disebutkan bahwa tingkat kegagalan implementasi BPR masih tinggi. Peluru perak BPR bagi banyak organisasi ternyata masih meleset dan tidak memberikan hasil yang diharapkan. Hanya sebagian kecil yang merasakan hasil dari rekayasa ulang proses bisnis. BPR dapat berhasil diterapkan jika dilakukan oleh orang-orang yang termotivasi, terlatih, serta menyadari bahwa proses rekayasa ulang adalah aktivitas yang berkelanjutan. Nah, jika BPR bisa dilakukan secara efektif, maka sistem informasi akan terintegrasi dengan lebih baik ke dalam proses bisnis. Rekayasa ulang aplikasi lama dapat diperiksa dan disesuaikan dalam konteks strategi bisnis yang lebih luas. Dengan demikian, rekayasa ulang perangkat lunak dapat diprioritaskan. Artinya, meskipun rekayasa ulang bisnis merupakan strategi yang kemungkinannya ditolak oleh sebuah perusahaan, akan tetapi rekayasa ulang perangkat lunak adalah sesuatu yang harus dilakukan. Puluhan ribu sistem lama yang merupakan aplikasi yang sangat penting untuk keberhasilan bisnis, baik dalam ukuran besar dan kecil, pada akhirnya akan sangat membutuhkan perbaikan atau pembangunan kembali.
Baik, itu dia materi untuk sesi ini. Beberapa hal yang dapat disimpulkan adalah rekayasa ulang perangkat lunak dilakukan untuk menghasilkan perangkat lunak yang lebih baik. Hal ini sesuai kebutuhan organisasi dalam rangka menindaklanjuti perkembangan teknologi atau aspek bisnis. Pemahaman terkait rekayasa ulang proses bisnis diperlukan untuk konteks pelaksanaan rekayasa ulang perangkat lunak. Sudah tersedia prinsip dan model yang dapat diikuti. Jika ada pertanyaan, Anda diharapkan mengeksplorasi terlebih dahulu via internet. Kalau sudah mentok, Anda dapat meminta bantuan kepada tim pengajar. Kemampuan eksplorasi untuk menyelesaikan persoalan adalah kemampuan yang dilatih sebelum memasuki dunia industri. Demikian materi video kali ini, semoga bermanfaat bagi Anda. Terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan untuk menonton video ini. Tak ada garing yang tak retak, begitu juga dengan bangunan. Mohon maaf untuk salah di luar kehendak, kritik dan saran silakan disampaikan. Sampai jumpa pada video berikutnya. Horas, horas, horas.